yang pasti tentunya para member berharap dana bisa kembali. Walaupun sekarang posisi DNA juga kemarin kan sudah terjadi margin call pada tanggal 25 April ya. 25 April ya. Iya. Yang diketahui pada 25 April. Tapi bagaimana caranya kami berharap DPR bisa meminta pemerintah untuk mengawal dana member. Kedua, terkait dengan percepatan regulasi. Jadi supaya member itu ke depan tidak bingung kalau ikut robot trading yang semacam ini lagi, supaya regulasinya yang jelas, aturan-aturannya yang jelas, dan juga benar-benar dipantau dengan jelas walaupun sudah nantinya ada regulasi. Seperti itu, Pak. Ada tambahan dari Bapak dan Ibu? Jadi sama seperti Ibu Samalah tadi. kurang lebih, Pak. Mungkin dari izin Pak Pak Ibran, nambahkan sedikit aja. Kita juga pengen tahu sih sebenarnya yang mendasari si Bapepti atau dari kantor kementerian pada saat dia mensuspend DNA Pro, terus terjadi pelaporan ke Bareskrim dan terjadi juga tidak ada follow up report sekian lama, itu apa yang mendasari itu, Pak? Karena gini, logikanya kalau dia memang menganggap DNA Pro ini tidak benar, langsunglah cekal. Dalam arti kata laporan ke Bareskrim jalan cepat. Tapi kemarin cuma hanya pasang segel aja. Terjadi pembiaran beberapa lama, maaf bahasa saya Pak ya, mungkin kurang lebih 3 bulan Pak, gitu, dari Januari sampai awal Maret lah ya, enggak sampai Maret benar, sampai Maret ya, iya. Sampai Maret, 3 bulan, sehingga yang diindikasikan melakukan penipuan sudah pada kabur semuanya, gitu kan, sudah pada kabur, nggak ada di Indonesia, gitu. Nah, kita pengen tahu kenapa tuh periode itu cukup lama, dan apa juga yang mendasari, satu, SIUP L yang sebelumnya dikeluarkan oleh kementerian, gitu. Asesmen apa yang telah mereka lakukan. Dan kedua, untuk yang sekarang pengajuan mereka yang baru, asesmennya juga seperti apa, gitu. Jadi menambahkan para member itu tadi adalah yang seperti tadi saya bilang, kok bisa ya Bapepti menyatakan ini ilegal dan tidak boleh MLM. Ini kan awalnya semua dari SIUP L yang lama itu, Pak. Jadi bahwa sekarang nanti ada SIUP L yang berbasis resiko, tapi sebenarnya mayoritas robot trading termasuk DNA Pro itu punya SIUP L yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri melalui Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. Jadi Bapepti menyatakan Kemendak, di bawah Kemendak. Jadi Kemendak, di sini Bapepti, di sini Direktur. Oke. Ya, jadi ini Kemendak, di sini Bapepti, di sini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, di bawahnya Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. Mereka mengeluarkan SIUP L. Nah, Bapepti menyatakan ilegal dan tidak boleh MLM, sementara Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan atau Dirjen Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan SIUP L dan artinya memberi legalitas dan memberi izin MLM. Begitu, Pak. Nah, Pak, Si pimpinan, mohon izin. Ya, Pak Hilmi dulu, Pak Hilmi. menambahkan lagi Pak sedikit lagi. Impact dari ini semua sekarang menjadi permasalahan adalah satu, member kehilangan uang. Yang kedua adalah kalau kita lihat ukuran impact panjang, ini sekarang yang lagi ditahan semuanya, ini bukan aktor utama. Betul. Ini sebenarnya juga korban. Iya. Mohon maaf, memang saya tahu secara hukum pidana ada aturannya mengenai ikut serta segala macam. Tapi sekarang kalau kita lihat, ini namanya founder, tapi bukan pemilik ya Pak. Kita clear up dulu, bahasanya memang nggak tahu kenapa si DNA ngasih namanya founder. Which is bukan pemilik perusahaan DNA Pro Academy, mereka hanyalah so-called top leader. Ya, Itu jadi, beberapa orang yang ditetapkan. Pemiliknya siapa, Pak? Pemiliknya Daniel AB, Daniel Z yang kita tahu dari report ini semuanya. Daniel AB dan Fauzi dipanggilnya Daniel Z, Pak. Kalau Daniel AB sekarang udah ditahan Pak di Bareskrim. Kalau Daniel Z itu gosipnya ada di sekitar Turki atau Amerika lah Pak, begitu. Rumornya kabur. Iya, dari awal permasalahan kira-kira sudah mulai meningkat eskalasinya, mereka udah pergi dari Indonesia beserta mungkin ada orang lain lah yang kita nggak tahu siapa. Nah ini juga sebenarnya jadi permasalahan. Maksud saya gini, apa iya orang yang nggak tahu bisnis ini memang menikmati keuntungan hasil tindak kejahatan? Kita asumsikan seperti itu, hasil tindak kejahatan. Tapi masa iya dia bisa dipersalahkan gitu? Kan urutannya dia nggak tahu Pak. Perizinan tadi seperti dipaparkan, perizinan sudah clear, semua sudah clear. Saya ikut, ternyata saya jadi top leader, istilahnya saya sendirilah sebut top leader. Punya member berjutaan gitu.
terus saya jadi salah gitu. Memang secara hukum pidana ya kita tahulah sama-sama ada turut serta dan lain-lain, ataupun si TPPU. Tapi kan ini pembuktian yang mungkin harus dilihat dari sisi yang lainnya juga, impact daripada, ya kalau saya bilang sih alfa ya, dari kantor kementerian ya agak alfa sebenarnya di sini, gitu, dari pemerintah untuk ini. Ya efeknya akhirnya ke sini Pak, gitu. Oke. Itu aja Pak sih yang kita Hilmi. pengen sampaikan juga. Ya. Ya Pak, saya kan udah ngerti nih. Jadi pertanyaan saya dari 2018 sampai 2021 akhir, itu kan DNA ini kan berjalan dengan baik gitu kan, Ya. mulus. Mulus. Member juga ada Keuntungan. keuntungan kan gitu Pak. Ini kan gara-garanya kan karena di Suspend. blacklist, di Suspend. berhentikan kan gitu. Nah, ini kan harusnya apa? Kesalahan ini kan bukan terletak di DNA. Kalau cara berpikir kita bisnis ya. Betul Pak. Nah, ini kan kita harus telusuri nanti. Ada kan izin yang satu divisi di Kementerian Perdagangan antara Bapepti sama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang nggak connect. Lihat di sini kan begitu. Ya ini yang harus disinkronkan. Ini kan bukan kayak yang punyaan siapa tuh, yang bohong-bohong itu, yang beli Ferrari, beli itu kan Binomo. binomo, kayaknya enggak. Jadi ini kesalahannya mungkin terletak yang memblacklist kan gitu. Ya, Sebetulnya duit ini kan seharusnya Bapepti. bisa balik Pak, sebetulnya ya. Yang kayak ibu-ibu yang kerjanya cuma terus ini kan kerjaan sambilan kan gitu. Bagaimana di sisi lain kita kerja ini tapi juga mendapatkan penghasilan. Jadi nanti kita pertanyaannya di Bapepti kan kenapa kan gitu. Perusahaan yang tidak ada masalah dan tidak ada resiko buat member kok segel. Nah, ini kesalahan, terus nanti tanggung jawab ini siapa? Iya. Kalau duitnya ini tidak balik, Iya. ini siapa yang bertanggung jawab kan gitu? Harusnya kan ini bisa berputar terus. Memang bisnis kan perputaran. Betul. Mungkin saya kan nggak tahu apa jenis bisnisnya di robot trading yang DNA ini kayak apa. Misalnya ini Iya Pak. apa itu main dolar atau Mas, Pak. saham atau apa, saya nggak tahu lah. Saya kan nggak pernah bisnis begini. Jadi ini kan kesalahannya terletak di waktu penyegelan kan gitu. Betul Pak. Kalau Jadi ini ini bukan terletak di perusahaan yang disegel, karena dalam jangka waktu dari 2018 saya nggak tahu atau sampai 2021 akhir ini kan jalan dengan mulus. nah, Ya. siapa artis siapa ya? Tohang itu lah, bukan. Karena Iya. iya, Iya. Jadi gini Pak, jadi kita kan ngerti maksud kedatangan Bapak pengacara, Ibu pengacara berserta rombongan ini kan mempertanyakan kenapa perusahaan yang masih bagus, masih bisa jalan, masih memberi penghasilan kepada member kok langsung dikat kan gitu. Padahal izin kan Lengkap. memang dulunya itu kan cuma NIB, SK Kemenkumham, PSE sama Siup L. SIUP PL kan gitu. Ini kan kalau ini disalahkan kan tidak bisa juga, karena harusnya yang koordinasi dengan Kemenkum apa itu? Kemenkumfo itu kan dari yang buat ini yang koordinasi dengan Bapepti dan Kemenkumfo kan gitu. Iya. Bukan yang DNA ini kan gitu. Iya. Ya harusnya ini yang harus itu betul. diluruskan gitu Ya. loh. Itu kami setuju Pak. Pada dasarnya yang pertama itu. Cuman memang nih ada dua sisi saya lihat. Sisi pertama adalah mengenai si legalitas DNA yang sudah diaminin lah oleh regulator. Ya kan? Fungsi pengawasannya seperti apa? Kenapa kok sekonyong-konyong mendadak di Januari 2022 di polis lain? Pertama sebelumnya ada teguran katanya kan, setelah itu nggak dijalanin di polis lain, nggak taunya Mendak lapor ke Bareskrim.
Barreskrim ya tugasnya jelas dia mengamankan itu polis lain. Pada saat polis lain terjadi tidak bolehlah trading dilakukan, suspend, withdraw tadi, nasabah jadi bingung kan, ini kok nggak bisa narik uang, nggak bisa. Itu sisi pertama, saya setuju yang Bapak bilang tadi harus dilihat dari sisi kok selama ini fine, mendadak disuspend mengakibatkan bisnis tidak bisa jalan, keuntungan nggak bisa diambil, uang sendiri pun jangankan keuntungan, yang diinvestasikan di dalam pun nggak bisa diambil. Nah ini ada permasalahan sisi kedua. Pada saat ini masuk ke ranah hukum, kacamata dari teman-teman di kepolisian very simple. Dia akan menganggap ini izin katanya Bapepti tidak sah. Oke? Ini izin kata kantor Kementerian Perdagangan tidak sah. Mereka menjalankan bisnis yang salah. Disuruh tugasnya cari recovery. Pada saat recovery yang mau dilakukan, karena orang-orang yang tadi dilakukan pembiaran oleh pemerintah, dalam hari ini Mendak, itu udah pada nggak ada, akhirnya mengakibatkan apa yang kedua? Ya udah, yang di bawah-bawahnya aja yang bisa diambilin, ambilin dulu deh, yang paling top di bawah dia, padahal saham aja nggak punya, uang masuk ke rekening dia pribadi juga tidak pernah, uangnya masuk langsung ke sana, tapi kok main digiring semuanya gitu. Nah ini permasalahan sebenarnya ada dua Pak jadinya, gitu. Ini uang yang bapak-bapak investkan itu masuknya kan bukan Ke top leadernya kemana? Enggak, langsung ke perusahaan Pak. Ke Iya kan, broker, Pak. perusahaannya Broker. di mana itu bapak tahu, ini di Indonesia atau di Nah, kalau itu kan memang berputar Pak. Awalnya di broker di Indonesia, dari broker Indonesia ke broker di luar ya Bu ya. Jadi nanti bisa jadi memang diluruskan. permainan apa itu Iya. jasa keuangan di mana yang bisa menghasilkan kan gitu aja ini bisnis kan bisnis memang berisiko, tapi bapak kan mau ngambil resiko kan gitu sebagai nasabah ini. Betul. Kan Tapi- gitu, berani mengambil resiko dengan konsekuensi, kalau untung ya udah alhamdulillah kan gitu. Ya. Tapi kalau ada resiko ya sudah, ini memang Resikonya bisnis real. diperhitungkan Pak, cuman dengan catatan karena legalitas dan lain-lain dianggap sudah clear. Dianggap Clear, ya, sudah clear. itu. Tambah lagi saya mau tambahin. Kalau Bapak-bapak ingat di sini, DNA Pro jadi sponsor Liga Bola Indonesia loh. Gitu kan, siapa yang nggak lihat spanduk Oke. gede gitu. Saya pikir cukup penjelasannya. Pak Ali Mufti mau sudah cukup? Bola Indonesia Pak, Liga Mufti, Utama, Mas. Liga Utama. Sebentar, bola Pak, sebentar, Pak. Indonesia. Pak Ali Iya. Mufti mau ini. Bentar aja Mas ya. Mas, ya, saya tadi di perjalanan, mohon maaf, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Saya juga sepakat, saya senang atas apa yang disampaikan Pak Sarmuji tadi, bahwa apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, harapan kami Pak Sarmuji, yang diharapkan oleh kawan-kawan tadi ditulis menjadi kesimpulan rapat hari ini, untuk bagaimana bisa kita kawal sampai itu bisa berhasil. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini, saya ingin sampaikan, mungkin kawan-kawan banyak yang belum tahu, beberapa kali Pak Sarmuji, saya mencoba untuk menjadi ruang aspirasi untuk bagaimana kawan-kawan kebuntuan komunikasi dengan SWI maupun dengan Bapepti ini bisa terlaksana. Nah, saat itu kami melakukan audensi atau apa namanya semacam diskusi ringan dengan Bapepti dan juga dengan SWI. Nah, dari situ Pak Sarmuji, kawan-kawan, Satgas Waspada Investasi. Nah, dari situ seperti yang disampaikan Bapak tadi, salah satu tadi di rekaman tidak kelihatan siapa yang menyampaikan 2L. Saya baru sadar bahwa ternyata sangat logis kan, menurut SWI ini DNA Pro sampai kemudian dipidanakan karena tidak memenuhi 2L, tidak logis dan juga tidak legal. Begitu, mungkin ada yang pernah ikut saat itu. Tapi tadi dengan pernyataan salah satu Bapak, siapa tadi yang menyampaikan, saya nggak ada di rekamannya karena tadi sorotnya hanya ke Ibu itu aja, Bu Mumtaz saja begitu. Nah, tadi dari penjelasan itu Pak, saya banyak juga mendapatkan, tapi selama ini saya tidak mengomentari. Banyak sekali DM yang masuk di Instagram saya memberikan data-data bagi mereka broker-broker profesional yang melakukan trading secara manual. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak. Saya baca data itu, mereka bisa Pak sampai di angka 5% itu profit tiap hari, itu sangat mungkin dan itu logis begitu. Nah, artinya apa? Artinya yang seperti disampaikan oleh Pak Pongam saat itu, SWI, dia sampaikan di situ ini tidak logis karena tidak mungkin bisnis yang bisa 1% per hari, kata beliau, ya kan. Nah, tapi dengan apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, kami sepakat, kami setuju bahwa ini sangat logis, sangat mungkin itu terjadi karena di banyak tempat juga terjadi hal yang sama. Yang kedua, legalitas. Saya tadi juga sedikit kaget juga, ternyata
viral blast ternyata apa namanya mereka sudah dapat SIUP L begitu. Ya, SIUP L. Begitu SIUP juga L dengan berbasis resiko. apa? SIUP S berbasis resiko. resiko. Jadi SIUP L yang baru. Oh iya, SIUP L yang baru. Iya. Nah, sekarang saya tanya untuk DNA Pro ini saya belum dapat informasi tadi Mbak Pepti Mbak ya. Pepti. Tadi atau mungkin sudah disampaikan atau saya keputus tadi di jalan. Nah, saya pengen tanya DNA Pro ini sudah dapat SIUP L belum? Belum, yang Oh, kedua. belum. Yang kedua belum Yang dapat, pertama kan? sebelum yang terbaru sudah punya. Sudah punya. Artinya sebenarnya secara legalitas juga sudah memenuhi, Pak. Nah, kemudian Pak, tadi ada yang menarik dan disampaikan oleh kawan-kawan, yaitu rata-rata dan saya juga mencermatin, ini bukan orang-orang, mohon maaf, bukan orang-orang bodoh Pak yang ikut investasi ini, Bos Andre. Ini orang-orang dokter tadi ada bilang, terus ada Bu dokter ya kan. Ada, mohon maaf, bintang 2 ada Pak. Teman-teman kita, pimpinan tertinggi DPR ada Pak. Oh, banyak, oh ya, termasuk Bos Sarmuji jangan-jangan ya kan. Kalau kita duit tidak cukup buat ikut beginian. Nah, intinya apa Pak? Intinya kalau yang katanya kemarin disampaikan saat kami diskusi dengan Mbak Peti dan juga SWI bahwa ini mereka kurang literasi, saya pikir enggak ya kan. Betul. Ini lebih mudah dari sekedar anatomi Pak, ilmu kayak begini Pak. Artinya sangat mudah untuk dicermati dan dipelajari. Dan ini di lapisan dunia juga terjadi hal yang sama begitu. Artinya ini bukan sesuatu yang sulit begitu. Nah, artinya apa? Kesimpulannya saya sepakat apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ya. Tentu kami akan melakukan sesuai dengan ruang-ruang apa yang bisa kami lakukan. Tapi harapan kami Pak Sarmuji, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Sarmuji tadi bahwa kita ingin tahu apa saja yang diinginkan oleh kawan-kawan, kan begitu. Itu kan intinya yang datang tempat ini. Apa yang harus kami perjuangkan itu apa? Sebagai penyambung lidah masyarakat itu apa yang harus kami lakukan dan harus kami kawal begitu. Nah, mungkin sedikit dari kami Pak, mohon maaf matur nuwun. Makasih Pak Mufti Anam. Ini Pak Mufti Anam ini concern sekali dengan isu ini. Iya.